Alhamdulillah. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahnya rahmat, taufik, hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan berupa kesehatan, bisa berada di TK Abang Patrejo ini tanpa ada suatu. Tentunya dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa nikmat kesehatan, tidak lupa kita memberikan yang terbaik pada diri kita serta memberikan kemanfaatan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama kepada anak-anak generasi penerus bangsa di TK Abang Patrejo. Pada Bapak Kepala Sekolah yang berbahagia, Bapak Ibu TK Abang Patrejo yang saya hormati, pada kesempatan hari ini izinkan saya membersamai Bapak Ibu dalam rangka pendampingan kedua bagi Ibu Sri. Mudah-mudahan nantinya kurang lebih 1 jam, kurang lebih bisa kurang, ini bisa memberikan manfaat buat kita bersama. Adapun susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah pemaparan visi oleh Ibu Sri. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak saya hormati pendidikan dan edukasi yang saya hormati hadirin hadirat yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini kita bisa hadir di TK Aisyah ini bersama-sama untuk berdiskusi dan untuk mendengarkan paparan-paparan yang akan disampaikan oleh calon guru negara kita, yaitu Sri Rahayu Ningsih. Apa yang saya sampaikan bisa kita diskusikan untuk mencari terobosan perubahan yang baru yang mungkin akan bisa menjadikan perubahan di TK Abang Patrejo ini. Kemudian yang kedua, salah satu mendapat ceramah tersebut kita menyebutkan bahwa itu yang saya hormati kami selalu Kepala Sekolah terima kasih kepada baru pada kesempatan hari ini menjadi pendamping dalam kegiatan
ada realisasi dari kita semua, sehingga kami berharap ketika nanti ada penyusunan visi dan misi, monggo kita terapkan sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Apabila model visi misi yang sudah kita buat itu sudah baik dan bagus, berarti apa yang akan disampaikan tambahan visi misi dari Bu Sri tentunya kita kolaborasikan mana yang terbaik dan mana yang paling baik untuk kita semuanya. Sekali lagi perubahan dimulai dari diri kita sendiri sebagai seorang tanpa kita semuanya, maka tidak akan pernah ada perubahan. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin, dan mudah-mudahan esok hari akan menjadi hari yang lebih baik daripada hari ini. Setelah adanya mulai Bu Sri hari ini sudah baik, kemudian lulus menjadi guru penggerak, mudah-mudahan akan menjadi lebih baik lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, luar biasa motivasinya itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya kira Bapak Ibu kok lemas sekali. Tadi sudah sarapan, derek ini belum sarapan. Cobi siapa yang belum sarapan? Sarapannya jam 12. Oke. Jadi perasaannya bagaimana hari ini kok? Sedih atau bagaimana kok rasanya kok lesu teman ini? Sedih apa senang? Lah senangnya apa nih senangnya? Aduh, gawat ini gimana? Baik ibu-ibu, Cobi duduknya berhadapan-hadapan. Nah, depan-depan, Cobi. Nah, duduknya depan-depan, kan pas, oke? Nah, duduknya berhadapan-hadapan, itu pas nih. Tangannya kalau jauh, nah begini ya, dekat begini, tangkap. Nah, coba pun paham ya? Yang nomor 2 dulu sekarang. 1, 2, 1, 2 kan berarti yang nomor 1 ditangkap nomor 2. Oke. 1 ibu ini 1, ibu ini 2, 1, 2 kan? 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 meter absen. Ya Bu, monggo. 1, 2, 1, 2. Nah, ini berarti yang nomor 2 menangkap nomor 1. Oke, baik. Nomor 1 yang begini toh. Pak Mas bener ekologi nanti. Contohnya begini, jauh, dekat, jauh, dekat, tangkap. Saya nomor 1. Saya nomor 1 itu tekan sebelah kanan. Ya, nomor 1 ketika ditangkap menghindar ya, jangan sampai kekagok. Siap ya? Jauh, dekat, dekat. Jangan kan ada suaranya. Jauh, dekat, dekat, jauh, dekat, jauh, tangkap. Jangan menangkap orangnya, menangkap tangannya. Orangnya ditangkap. Coba gantian, sekarang gantian ya, harus ditangkap ini. Jauh,
dekat, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, koko, jauh, dekat, jauh, dekat, dekat. Jadi, ibu, itu apa itu maksudnya seperti itu, Pak? Kita konsentrasi seperti itu. Kalau sudah konsentrasi kan artinya kita sudah siap. Hari ini mau apa ya? Nah ini. Tapi ini tidak saya praktekkan di tingkat SMP, Bapak Ibu. Iya, karena di SMP ya sedikit literasi. Saya cerita. Tapi ini sedikit saja seperti itu konsentrasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pertemuan hari ini tujuan kita yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi dari warga sekolah untuk murid-murid kita di masa yang akan datang. Di masa akan datang itu murid-murid kita mau kita bawa kemana? Itu cita-cita. Nah, yang pertama tadi nanti agendanya yaitu merumuskan kalimat rupa dan visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kalimat rupa, cita-cita murid mau buat apa ya, kemudian apa saja perilaku kita untuk mewujudkan visi itu, dan perubahan apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pendidikan guru penggerak di Kabupaten Wonosobo ini sudah angkatan ke-6. Ya, angkatan pertamanya nasional dimulai dari angkatan ke-6 di Wonosobo. Jadi angkatan 6 di Wonosobo itu angkatan 1 nasional. 7, 8, 9, 10, 11. Berarti di Wonosobo sudah 6 angkatan. Kalau secara nasional sudah 11. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini salah satunya di modul 1.3 yaitu visi daripada guru penggerak. Yang tadinya Bu Sri ini adalah yang pertama filosofi bahasa Dewantara, pendidikan yang menuntun, bukan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat jahat. Kemudian Bu Sri sebagai CGP ini sudah memiliki nilai dan peran. CGP itu nilainya itu perannya itu ada. Nah, kemudian hari ini adalah visi untuk mewujudkan cita-cita anak di masa depan. Bukan saat ini, bukan, tapi setelah proses ini selesai, masa depan anak itu mau dibawanya. Nah, visi itu adalah harapan, cita-cita, ekspektasi ke depan buat anak-anak kita. Nah, walaupun saat ini dalam proses belajar, tapi yang diperlukan adalah kolaborasi, Bapak Ibu, kolaborasi dari teman-teman yang ada di TKA ini, karena kita adalah satu kesatuan, komponen yang tidak bisa terpisah-pisahkan, ya, saling berbagi, bukan mencari siapa yang pintar atau siapa yang tidak pintar, bukan. Kolaborasi untuk menutupi kekurangan teman kita, melengkapi, ya, dilengkapi dengan hal-hal yang positif. Dan tentunya yang paling penting, marilah kita selalu menilai orang-orang di sekitar kita itu dengan positif thinking. Karena ketika kita sudah menilai positifnya, aura yang terpancar pada diri kita adalah aura positif. Mesti yang jelek-jelek tidak akan kita bicarakan, yang akan kita bicarakan yang positif-positif saja untuk membangun diri kita. Nah, ini yang paling penting di sini. Nah, nanti diharapkan nanti visi ini menjadi langkah awal Bapak Ibu, tentunya untuk menerapkan visi diri sendiri datang ke sekolah. Di sekolah punya visi, ya. Tapi Bapak Ibu guru itu bersama murid-murid di sekolah punya visi. Visi namanya ini satu ruangan, apa namanya?
TKA BCD atau TKA apa? Nah, ini saat ini. Tapi mungkin ke depannya mungkin akan dirubah. TKA 1, A2 itu mungkin bisa dirubah dengan karena ini adalah alma maternya dari siapa? Aisyah. Mungkin tokoh-tokoh di Aisyah misalkan sudah wah betul luar biasa ini visi belum kita rencanakan sudah satu gagasan ya Pak, ngapunten nih tidak apa-apa, ini sudah ada langkah bagus. Nah itu seperti itu nih. Seperti itu Bapak Ibu, tapi kalau saya terlalu lama ini kayaknya kurang oke ini, kurang oke, maka biar lebih oke itu nanti akan langsung waktu sepenuhnya sampaikan kepada Ibu Sri Rahayu untuk memaparkan. Monggo Bapak Ibu untuk disimak atau gali potensi Bapak Ibu, ditanyakan dan dibuat kesimpulan nantinya agar hari ini bisa memberikan manfaat nantinya bersama. Selanjutnya waktu sepenuhnya diberikan kepada Ibu Sri Rahayu. Kita silakan. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Nasio selaku Kepala Sekolah TK Abah Paterco, kepada Bapak Margono selaku pengajar praktik saya di pendidikan guru penggerak dari Iger Merana, dia juga kepala sekolah dari SD Iger Merana yang saya hormati, dan tak lupa juga kepada semua teman-teman rekan sejawat saya, guru dari TK Abah Paterco yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam acara pendampingan individu yang kedua program saya di pendidikan guru penggerak tanpa halangan suatu apapun dan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang tentunya akan menjadi uswah hasanah kita dan akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Langsung saja Bapak Ibu, pertama juga saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Margono karena sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Kejajar sini untuk melakukan pendampingan individu, melakukan pendampingan terhadap saya, pendidikan sejauh mana saya sudah melakukan pembelajaran di pendidikan guru penggerak ini. Semoga Bapak Margono kesininya dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih sekali, sudah banyak tambah sekali kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga semua rekan guru yang selalu mendukung saya, selalu berkolaborasi dengan saya, mendukung sepenuhnya saya untuk melaksanakan pendidikan guru penggerak sampai saat ini. Dan semoga nanti harapan saya dan juga Bapak Ibu bisa tercapai dari pendidikan yang akan saya jalani sampai nanti paripurna. Amin Allahumma amin. Di sini judulnya pendampingan individu 2, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan yang telah saya susun sebagai tugas saya di pendampingan individu 2. Dan visi guru penggerak ini adalah berada di modul 1.3. Yang 1.1, 1.2 itu saya belajar tentang bagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bagaimana seharusnya saya menjadi seorang guru dan bagaimana saya harus melakukan pembelajaran terhadap murid. Terus yang kedua, yang 1.2 itu bagaimana seorang guru penggerak memulai nilai dan peran. Yang nilainya itu berpihak pada murid, kolaboratif, terus inovatif, apalagi ya Pak, saya kok lupa di depan teman-teman, malah reflektif dan lain berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif dan bukan saya nilai guru penggerak, pokoknya
seorang pemimpin pembelajaran, menjadi penggerak komunitas praktisi, menjadi mendorong kolaboratif, dan juga apa lagi ya? Lupa, nanti saya buka lagi ya. Ini katanya Pak Ono jangan terlalu saklek, kita harus santai saja supaya nanti diskusinya enak dan kita juga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dan tujuan diskusi kita pada pagi hari ini adalah yang satu, merumuskan atau menebalkan visi sekolah. Nanti kita akan mereview, kita akan membuka kembali visi sekolah yang kita punya dan kita susun bersama. Kemudian nanti saya akan memaparkan prakasa perubahan yang telah saya susun. Terus saya akan mendampingkan antara visi sekolah dan juga visi saya sebagai guru penggerak. Kemudian yang ketiga, kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa depan. Nah, ini susunan acaranya tadi sudah disampaikan oleh Pak Margono. Dan ini saya memperkenalkan, ini pendamping saya, ada Bu Fasilitator Bu Yunik Kasusanti, SPD MPD, beliau juga guru TK dari Kudus. Dan juga Pak Margono sebagai pengajar praktik saya, beliau adalah kepala sekolah di SD Igir Marana. Ini ada kesepakatan bersama. Ini kira-kira diskusinya mau bagaimana ibu-ibu supaya lebih enak? Kita mau buat seperti apa ya? Oke, terima kasih. Misalnya ini akan kita lakukan selama berapa menit? 1 jam cukup ya? Dilakukan 60 menit. Ya. Kemudian kira-kira apa lagi ya ibu-ibu? Dilakukan dengan santai atau serius? Kemudian apalagi biar kita enak dan diskusinya efektif kira-kira ya? Fokus. Ya boleh ngantuk nih Pak. Terus apa lagi? Masih ada? Semua melaksanakan sampai selesai ya? Mengikuti. Mudah-mudahan tamunya tekannya mungkin Pak. Sabar ya? Udah. Nah, kita tujuan diskusinya sudah. Berinya mau lagi? Boleh. Boleh? Oke, sudah saya siapkan videonya, bisa buat referensi. Janganlah. Nah, ini buat kita referensi. Nanti kita pembelajaran seperti ini nanti saya share di grup ya. Oke. Bisa mengikuti. Gak usah berdiri, duduk mawon.
dong. Dadah. 5 jari yang kanan, 5 jari yang kiri, kiri tutup telinga. atau kopi kafe. 5 jari yang kiri, kiri tutup telinga. Musim lagi. Lima jari yang kiri, Atau gini-gini. yeay. Terima kasih. Semoga menyegarkan kembali kita yang sudah ngantuk ini. Sudah, es breakingnya sudah. Kembali lagi ke materi. Nah, kita apa itu visi? Ya, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Bapak Margono apa itu visi, yaitu sebuah pandangan dan arahan jangka panjang tentang tujuan atau arah yang ingin dicapai oleh individu, organisasi atau entitas. Kemudian visi juga biasanya mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai inti yang ingin diwujudkan. Kemudian visi adalah sebuah gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang keadaan yang ingin dicapai di masa depan oleh individu, organisasi, atau bangsa. Dan visi yang jelas dan inspiratif dapat memotivasi orang-orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di sini visi adalah harapan kita di masa depan, cita-cita kita. Dan di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sepertinya ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini yang harus selalu kita gaung-gaungkan, karena selama ini kita tidur, kita lupa gitu ya tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Nanti bisa, karena kita di TK, kita bisa menyanyikan dimensi profil pelajar Pancasila biar tertanam dan kita bisa ingat selalu. Contohnya seperti ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu kalau guru TK itu biasanya juga dengan gerak dan lagu. Mungkin ada yang mempunyai ide gerak dan lagu, nanti kita bisa ajarkan juga kepada murid-murid kita. Pelajar, sekali lagi yuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi 6 profil pelajar Pancasila ini adalah yang ingin kita capai untuk murid-murid kita. Nah, di sini saya sudah menggambarkan tentang imajinasi murid impian di masa depan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maka saya berimajinasi tentang murid kita di masa depan, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, cerdas, bernalar kritis, dan siap melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kemudian suka bergotong royong, dan yang terakhir memiliki nilai kebangsaan yang tinggi, cinta tanah air. Nah, di sini ada kalimat penumpang yang harus Bapak Ibu isi. Ketika saya tadi sudah menyampaikan tentang murid kita, impian kita di masa depan, maka di sini ada beberapa kalimat penumpang yang harus Ibu isi, Bapak Ibu dan isi semuanya. Nanti menggunakan kertas yang sudah saya bagi. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Nah, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Masing-masing satu kalimat rumpang, satu kertas. Dan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah
Mungkin yang pertama dulu ya. Mungkin nomornya saja. Ya. Ini nomor 1. Oh ya. Oh Pak. Ini nomor 1, nomor 2-nya sini. Oh iya. Nah, nomor 1 ini nanti tempel sini, 2 tempel sini. Jadi langsung aja di 2, 3. Tanya yang nomor 4 itu murid di sekolah kita mengutamakan, artinya di situ titik komanya itu murid di sekolah kita mengutamakan atau murid di sekolah kita mengutamakan, itu kan ada dua ya, kalau tidak ada titik komanya itu yang mengutamakan itu murid di sekolah atau kita yang mengutamakan. Ini yang keempat itu murid di sekolah kita mengutamakan. Dikasih koma, jadi yang mengutamakan kan berarti murid yang kita. Dikasih koma ya. Itu murid di sekolah. setelah kita Ya, ya, ya. kan beda arti. Oke, salah lagi pulang. Nah, jadi kita jelas memahami titik koma itu. Saatnya kita ditarik dulu. Sudah yang sudah boleh di Pak Nas per apa? Per apa? Per pertanyaan atau lembar biar nanti kita bisa. Oh ini ada solasi. Ini orang nempel ya karo di nganu. Dilat. Kita percaya bahwa murid adalah Anaknya orang tuanya. temannya teman, temannya murid yang lain. Ya, langsung aja. Langsung Setelah aja. kita mengutamakan bahagia, baru Oh iya. Baca di komisi dong. berapa? Berapa saya? 2. Wih, di sekolah kita 2. Anak sekarang kedua. Ya, siapa sekarang kualik ya lah saya. Putih macan, tangan itu kualik. Lah ya ring nempel iku nek ditempel nganu kualik kan. Aku kan deh Pak, ini lagi nanggung Pak. Nggih. Semarahin. Mas voting juga. Biasanya nomor 3 Pak. Nomor 3. Oh, gambar. Kita nomor 3. Nomor pinten? Nomor 3. Ini 2. Pak. Kok leru Pak? Nggih, Komputer. Ibu Lura. Nomor 3. Terlalu semangat. Di sekolah kita balik mana yuk boleh tuh pada lagi balik
nomor 3 Mas Putih Tinggi saya balik lah. Bunuh dong. Sekolah kita mengutamakan yang nomor 4. Nomor 4 dulu. Sadar betul. Empat boneknya begitu. Sadar betul. Bapak. Bapak ada yang mau cewek. Bilang ke. Bunuh dong nomor 2 Ngamis. Nomor berapa? Belum udah barusan nomor 2. Mana kita? Kenapa timur? Unangan Mas Putih Tinggi. Kembalian. Ini macam dia nih kayak orang awak. Ini macam dia apa nih? Dampingnya. Aling-aling. Itu posisi ini posisi aling. Apa ya? Beda? Pas. Sekali nomor 3. Nomor berapa? 4. Mas? Ya sampai nong deset tipu ngano. Oh, nomor 4 ini. Pas di sekolah yakin nomor 6. Nomor pira? Nomor 7. Kita dalam sekolah kita paham betul 7. Ayo mulane. Bu Ilai.
Selesai? Ini saya membacakan salah satu saja. Di sini ada yang mengisi bahwa kita memberikan murid-murid yang aktif, orang tuanya responsif, rasa ingin tahunya yang tinggi, menyayangi teman. Kita memberikan murid yang solih-solihah, kreatif, cerdas, membanggakan, beriman, berakhlak mulia, kreatif, ceria, mandiri, berakhlak mulia, solih-solihah, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa, kreatif, bertakwa, dan mandiri dan taat. Jadi
nanti kita bisa simpulkan bahwa di sekolah kita menginginkan murid-murid yang secara garis besar itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang menjadi salah satu fondasi kita, dan juga berakhlak mulia. Mereka aktif, mandiri, kreatif, orang tuanya yang mendukung program sekolah, karena tanpa dukungan dari orang tua program-program sekolah tidak bisa berjalan dengan lancar. Begitu. Kemudian yang kedua, murid, kita percaya bahwa murid adalah ini ada yang pribadi yang unik. Kemudian kita percaya bahwa murid memiliki beragam potensi sesuai dengan kecerdasannya. Kita percaya bahwa murid adalah mempunyai karakteristik yang unik, kemudian kemampuan yang berbeda, berpikirnya berbeda, dan mempunyai potensi masing-masing, mempunyai generasi masa depan, mempunyai masa depan yang perlu kita perjuangkan, perlu kita tuntun supaya mempunyai masa depan yang baik. Kemudian murid itu anak yang cerdas, mempunyai potensi dan kemampuan masing-masing, aset. Nah, ini adalah kita percaya murid adalah aset kita, atau sekolah-sekolah juga penerus cita-cita bangsa, memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Juga murid adalah sebagai, kita juga harus belajar dari murid, karena tentunya guru itu adalah juga harus belajar, dan guru dan murid adalah sama-sama pembelajar. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa di sekolah kita percaya bahwa murid itu adalah pribadi yang unik, yang mempunyai karakter dan potensi masing-masing. Kemudian murid adalah aset kita, aset keluarga, aset sekolah, dan juga aset generasi penerus bangsa yang harus kita tuntun agar mereka mencapai memperoleh kemerdekaan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sekolah kita mengutamakan, ini ada yang mengutamakan pelayanan, ada yang mengutamakan kenyamanan dalam belajar, suasana yang nyaman, kebersihan dan kepentingan anak yang terlayani. Kemudian suasana anak yang nyaman, kesejahteraan, keselamatan dan kesejahteraan anak, kerjasama yang baik dengan teman sejawat, keterbukaan dan saling melengkapi kebutuhan murid. Nah, pelayanan keamanan. Berarti ini bisa disimpulkan bahwa di sekolah kita mengutamakan pelayanan untuk murid, untuk anak-anak. Kita juga mengutamakan suasana lingkungan sekolah yang nyaman dan aman, kemudian sekolah yang bersih, dan sekolah yang mempunyai fasilitas yang lengkap sebagai sarana pembelajaran atau media pembelajaran untuk anak-anak. Karena fasilitas-fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan tersebut yang sudah saya sebutkan itu merupakan kebutuhan supaya kita bisa menjalankan pendidikan atau pembelajaran yang lebih berkualitas, terutama di sekolah kita ini. Kemudian selanjutnya yang keempat, murid di sekolah kita mengutamakan hampir sama ya, mengutamakan kenyamanan, mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan. Setelah saya baca di sini, ternyata murid juga mengutamakan kenyamanan, terus merasa aman, kemudian dia merasa diperhatikan, dan mengutamakan kebersihan dan juga pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu. Kemudian yang kelima, murid di sekolah kita sadar betul bahwa TK merupakan tempat yang nyaman dan belajar supaya menghasilkan anak-anak yang cerdas dan kreatif. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan akan sangat berpengaruh pada diri siswa untuk membantu masa depannya. Nah, jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa pembelajaran dan kenyamanan serta pembelajaran yang berpihak pada murid itu dibutuhkan anak-anak untuk sebagai proses mereka untuk bisa mempersiapkan atau membentuk karakter mereka untuk bisa siap melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kemudian yang keenam, kita warga sekolah ini yakin untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran demi kemajuan bersama. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa kita sadar, kita yakin bahwa visi dan misi yang telah dirumuskan perlu koordinasi, kolaborasi bersama, dan kita perlu bekerja sama
untuk bisa mewujudkan agar visi misi yang kita rumuskan bisa tercapai. Kemudian yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa mencapai sekolah yang maju butuh kebersamaan, koordinasi, dan keistiqomahan. Nah, jadi kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk mencapai visi misi sekolah yang kita rumuskan, kolaborasi, kerjasama, dan juga konsistensi itu dibutuhkan untuk bisa diterapkan antar semua warga sekolah agar tujuan atau visi misi itu bisa terlaksana atau bisa tercapai. Demikian saja kesimpulan dari kalimat rumpang. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan dari kesimpulan ini? Monggo Bapak Kepala Sekolah. Ya. Terima kasih sekali. Kita langsung lanjut saja. Tadi sudah dipaparkan tentang penjabaran kita, berarti kita sudah sadar bahwa apa yang kita harapkan pada murid kita supaya bisa terwujud dan kita bisa memperbaiki kualitas kita sebagai seorang pendidik. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan menampilkan tentang visi TK Aba Paterjo. Ini adalah terwujudnya generasi sehat, Qurani, beradab, dan berkemajuan. Begitu ya. Nah, setelah kita mengamati, mereview kembali tentang visi TK Aba Paterjo, kita kembali lagi ke tujuan atau kalimat rumpang yang telah kita isi tadi. Bisa dibuka HP-nya masing-masing. Nanti saya akan membagikan Padlet. Langsung diklik saja. Tentang refleksi visi sekolah nanti akan saya kirim di grup TK. Langsung dibuka saja. Ini ya. Bisa dibuka? Diisi? Bisa?
tambahkan subjek. tambahkan postingan Biasanya selanjutnya apa buat tambahkan tulis Oh, ditulis tambahkan postingan setelahnya yo. Tresno Sujati. Nomor 1. Tambahkan postingan setelahnya tambahkan postingan setelahnya yuk tulis misalnya subjeknya seneng gue bukannya subjeknya seneng Maklum nih, Pak. Nah, ini 1. Apakah itu kelas 9? Ya. setelah kan misal ya otomatis Oke, mau bangun iki. Jalan terus. Oke, tambah klik. Aplikasi apa? Klik login. Subjek apa subjek? seneng ya wae Namanya sudah. Jawabannya ini bisa ganti-ganti tahu itu ya kan yang tambahin itu perjuangan ya perlu diperjuangkan Kemudian nomor 2, langsung yang sudah nomor sisi langsung nomor 2. Adakah yang disesuaikan? tapi ini sudah nanti ditambahkan besok kita main bola lagi ya Kasih nomor ya, Mbak. Tidak dari posisi tidak sesuai. Sudah semuanya? Oh, belum. Sampel Ibu? Sudah. Sudah bisa dilihat ya? ya tak apa-apa baik banyak Yo, ngerti. Sudah ya? Coba kita lihat apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Rata-rata pripun Bapak Ibu? Sudah sesuai. Kemudian yang nomor 2, adakah yang ingin disesuaikan? Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika ada, apa saja? Coba kita melihat dari Bu Nunung, sudah cukup. Yang penting kita lanjutkan secara konsisten. Oke, bagus. Kemudian yang ini, yang dari Bu Titin, pembelajaran yang perlu ditambahkan adalah pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman apa berbasis teknologi. Ya, ini kata-kata sudah ada 21. Nah, kemudian dari Bu Wahyu ya, disesuaikan dengan perkembangan sesuai dengan kurikulum terbaru. Oke, jadi harus
up to date sesuai dengan kurikulum terbaru. Kemudian dari Bu Sita, tidak ada yang perlu ditambahkan, pasrah sekali ini Bu Sita. Ya, cukup. Oke, kemudian dari Pak Kepala sudah, tapi ada cumanya. Perlu ditambah cerdas. Yang cerdas sinten ya Pak? Ya, sesuai apa caranya? Quran itu juga visi-visi itu kan kita menjadikan anak kan juga kemana ya? Oh, Karena ada Quran ini terwujudnya apa tadi? Terwujudnya generasi Quran. Kalau kita berbicara generasi, maka berbicara tentang anak. Maka anak itu sesuai dengan motor kita. Pertama ada Qurannya dulu. Nanti ada tambahan sehatnya. Ya, mereka Quran saja sudah cukup, tetapi orang lain tidak akan paham. Nah, maka cerdas, sehat itu ada tambahan. Tadi mungkin di situ tidak ada kata cerdasnya. Yang nanti wali murid melihatnya, ya cerdas sedikit. Orangnya pintar Pak Tegir. Nah, tapi cuma perlu ditambah cerdas. Jadi perlu ada visi yang perlu direvisi. Dan susunannya dirubah. Wah, ternyata Pak Nasio baru sadar bahwa visi kita seharusnya sudah direvisi, memerlukan perubahan. Nah, jadi diskusi seperti ini juga bermanfaat untuk kita bisa mereview dan bisa mengevaluasi dari visi sekolah yang sudah kita punya. Begitu ya. Ada revisi ini, ada lagi nggak sih? Nah, di Pak Jati ini, Pak Jati yang ahli teknologi. Nah, saya rasa sudah cukup lengkap dan mencakup semua sisi. Ini kayaknya bersekongkol dengan Bu Sita. Nah, Jesiran. Bu Ari juga tidak, sudah cukup pasrah juga. Nah, gitu ya. Gitu ya. Ini sebagian besar sudah cukup, tetapi ini dari Pak Nasya dan Bu Titi dan juga dari Bu Wahyu kayaknya ini menjadi referensi kita untuk bisa kita menjadi referensi kita, bahan diskusi kita untuk bisa mereview dan juga mengevaluasi dari visi kita. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang dampak identifikasi perilaku. Saya bagi partnernya lagi ya. Nah, ini identifikasi perilaku. Nah, tak share dulu. Tentunya dari visi yang kita rumuskan, kita juga memerlukan suatu aksi dari warga sekolah. Bagaimana aksi kita supaya visi kita bisa terlaksana. Nah, bisa dibuka di grup saya. Nah, ini ya. Nah, langsung kita baca. Apa saja sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi sekolah yang dirumuskan? Yang pertama, kira-kira muridnya harus bagaimana ya supaya visi kita bisa terwujud. Kasih nomor ya. Misal Bu Eli nomor 1. Apa saja sikap dan perilaku, mau kan terwujudnya itu generasi sehat. Sikap perilaku.
2 bisa langsung nomor 2 aja deh. Kalau langsung dijawab 1, 2, 3 nggak? Langsung 1 jawab ayo. Apa sebenarnya guru yang direvisi ya? Apa nih? Istilahnya Kan berarti telu gue. Kepala sekolah berarti ini kepala sekolah. Apa saja sikap juga kepala sekolah yang tadi. Oh, rasanya tuh kayak juga kata-kata gue.
Sudah semua kan belum? Ayo, Umi. Mau ngaruh wong ini apa? Soalnya papa kan Pak, sikap polimuri. Sikap polimuri. Sikap nomor apa sih? Sikap polimuri yang mencerminkan visi. Masna wasulasa warubah tekan limo. Orang tekan wakomsa gitu orang. Panas. Masna wasulasa warubah tekan rubah tok gue. Panjangke. Nah, kalau istri SJSwa. Busna lagi busna, panasnya mulai. Aja tukar tambah. Juga suami istriku baru satu. Suamimu Memang iya, Bu. Pak Jadi menambah. Kita bahas ya. Apa saja sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi sekolah yang telah dirumuskan dari Bu Sita? Nah, berdoa sebelum dan sudah kita belajar. Ini berbeda dengan visi sekolah kita yang Qur'ani. Terus Pak Jati, oh ya, dibantu Pak, dibantu. Ini dari Pak Jati, biasa menjaga kebersihan diri, lingkungan, mengawali kegiatan dengan doa. Nanti sesuai dengan visi kita, Qur'ani dan Qur'ani dan sehat. Oke. Terus dari Bu Nunu, siswa membiasakan berjabat tangan dan mengucapkan salam saat bertemu. Nah, ini mencerminkan anak yang beradab, berakhlak mulia. Guru belajar mengaji Iqra, membuat komunitas belajar agar bisa belajar bersama. Ini sudah Pak. Ini sudah menerapkan kolaboratif komunitas belajar. Nah, alhamdulillah di TK kita sudah ada komunitas belajar Pak, sebagai tugas saya di Lokakarya 1 kemarin. Dan yang ketiga, mengarahkan dan mendampingi guru untuk meningkatkan kapasitas melaksanakan piket kebersihan sejadwal. Ini sesuai dengan visi kita, yaitu yang sehat. Apa saja sikap dan perilaku guru? Nah, ini dari Bu Sita, mengikuti kegiatan kajian rutin yang disediakan di Gabar mengajarkan setiap hari. Kemudian Pak Jadi senantiasa tanggap perkembangan zaman dan teknologi. Wah, ini ya, itu sudah perkembangan zaman. Kemudian apa saja sikap dan perilaku kepala sekolah? Mengisi kajian kepada Dewan Guru, diskusi kepada Dewan Guru. Nah, jadi yang diharapkan Pak Nasio juga aktif diskusi dengan guru. Kemudian Pak Jati memberikan jawaban, mengarahkan dan mendampingi guru karyawan untuk meningkatkan kapasitas, menyusun langkah strategis untuk mewujudkan visi yang ada.
Kemudian yang keempat, apa saja sikap dan perilaku orang tua murid yang mencerminkan visi sekolah yang telah dirumuskan. Yang dari Bu Sinta, mendukung program sekolah dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan sekolah. Dari Pak Jati, wali murid senantiasa berkolaborasi dengan sekolah dalam melakukan pengasuhan sehingga sinkron langkah sekolah dan orang tua. Jadi ini kolaborasi antara wali murid dan juga guru, karena tanpa kolaborasi, tanpa kerjasama, tujuan yang kita cita-citakan tidak akan tercapai. Kemudian dari Bu Wahyu, yang pertama, murid bisa mengerjakan pembiasaan-pembiasaan yang diajarkan di sekolah, dari perilaku baik, penguatan karakter baik di sekolah dan di rumah. Bagus sekali karena di TK itu dipondasi perilaku atau karakter positif bisa diterapkan melalui pembiasaan-pembiasaan. Nah, saya juga kemarin mencontoh dari Pak Margono, saya membuat semacam moto bias poster, Pak, pembiasaan positif untuk pembentukan karakter. Kita dibutitin anak yang taat peraturan yang didukung oleh wali murid. Yang pertama, yang Bu Meras harus fokus menjadi pendengar yang baik. Nah, jadi anak-anak harus mulutnya dikunci. Jangan dikunci, kasihan pemakan nggak bisa. Terus Bu Eli meminta izin apabila keluar kelas, ya karena memang anak-anak selalu riwah minta keluar, ya. Terus Bu Meraswati yang nomor 2, memberikan contoh yang baik dan mudah dipahami oleh murid. Sebagai seorang guru, kita harus memberikan contoh atau teladan yang baik. Dari Bu Ayu, memberikan contoh teladan sesuai dengan visi misi, karena guru sebagai objek bagi murid untuk mencontoh. Konsisten. Dari Bu Titin, guru tidak berhenti belajar dan bekerjasama dengan rekan sejawat. Kepala sekolah selalu mengevaluasi kinerja guru untuk kemajuan bersama. Wali murid saling kerjasama dan mendukung misi kita bersama. Wah, ini dari Pak Nasyo. Yang nomor 2, apa yang harus dilakukan oleh guru? Mentaati peraturan yang berlaku di sekolah, berdoa sebelum belajar, mengikuti kajian, terus belajar bekerjasama dan saling koordinasi. Melaksanakan penilaian terhadap pendidik, rapat koordinasi dengan guru dan evaluasi. Ini yang sudah mencerminkan dari visi kepala sekolah kepada guru. Kemudian yang keempat, melaksanakan peraturan sekolah, mendukung kegiatan sekolah. Itu yang untuk wali murid. Begitu ya, kira-kira hampir sama ya. Bu Ria juga bisa disimpulkan sesuai dengan ada, berdoa sebelum sudah berkegiatan, kebiasaan cuci tangan, pembelajaran dan teknologi. Nah, ini insya Allah nanti mulai tahun ini kita akan aktif melakukan atau memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran Pak Umum. Mengaji Al-Quran setiap hari. Nah, ini sebagai penebalan dari visi murid kita yang Qurani. Mengisi kajian kepada Dewan Guru, ini yang diharapkan kepala sekolah kepada guru. Kemudian dari Bu Ria yang keempat, dari wali murid, mendukung program sekolah dan mentaati aturan yang sudah disepakati bersama pada rapat wali murid. Nah, jadi intinya memang wali murid harus mendukung dan bekerja sama dengan baik untuk bisa mewujudkan cita-cita murid yang kita inginkan. Kira-kira cukup ya? Cukup. Nah, kemudian kita langsung ke slide berikutnya. Di sini ya. Saya terus kita kembali ke PPT. Jadi sudah. Kayaknya masih lagi. Masih ya Pak? Masih lagi, Masya Allah. Orang seluruh ya. Nah, ada apa inisiatif? Ya, saya share di grup lagi ya. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Inisiatif perubahan. Nih, jadi buka di grup. Nah, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah?
Dari Pak Nasio, inisiatif perubahan dilakukan bekerjasama teman visi sekolah, kerjasama antar pengurus, komite, kepala sekolah dan pendidik, itu jelas. Kemudian dari Bu Ria, selalu berkomunikasi dengan wali murid baik mengenai anak dan program sekolah dengan musyawarah langsung maupun grup WA. Kemudian dari Bu Wahyu, dengan merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan agar ke depan kegiatan lebih baik. Tadi dari Bu Wahyu itu intinya merefleksikan setiap kegiatan. Kemudian dari Bu Ria, selalu berkomunikasi dengan wali murid, udah ya tadi ya. Sama intinya berkolaborasi dengan wali murid, dengan antar warga sekolah. Kemudian dari Bu Meraswati, bekerja sama dengan baik. Dari Bu Sita, kolaborasi yang baik dengan warga sekolah. Kemudian dari Bu Eli, bekerja sama dengan warga sekolah, berkolaborasi. Intinya dari keempat pertanyaan ini, yang langkah konkret yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi sekolah adalah kerjasama atau kolaborasi, merefleksikan dan juga mengevaluasi. Jadi kerjasama antar seluruh warga sekolah yang terdiri dari pengurus, kepala sekolah, komite, pendidik, dan wali murid dan juga anak-anak. Jadi kerjasama yang baik bisa kita lakukan untuk bisa mewujudkan visi dari sekolah. Intinya kerjasama ya. Nah, lanjut.
Berdasarkan visi yang kita buat, kita akan membuat visi atau prakarsa perubahan. Nah, jadi antara visi sekolah dan visi saya nanti sendiri-sendiri. Jadi saya sebagai calon guru penggerak disuruh diminta untuk membuat prakarsa perubahan dan membuat visi sendiri sebagai seorang guru penggerak. Dan ini yang saya pilih adalah terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menghargai alam, mandiri dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, jika kita sandingkan antara visi sekolah dan visi dari saya sendiri sebagai guru penggerak, maka ini sudah sinkron, sudah terwujudnya generasi sehat. Qurani berarti murid yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, beradab juga masuk ke dalam akhlak mulia. Berkemajuan ini adalah siap menghadapi tantangan masa depan. Berkemajuan juga siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau selanjutnya. Dan menghargai alam, ini saya tambah menghargai alam, karena itu masuk dalam suatu karakter profil pengajar Pancasila. Dan juga mandiri. Di sini adalah kita siapkan anak-anak yang mandiri. Anak-anak yang mandiri itu berarti nanti akan siap melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Tentunya visi ini saya ketika sudah saya sandingkan, ini sudah sinkron, cuma saya menambahkan sedikit. Nah, ini adalah alasan saya membuat visi saya sendiri, yaitu visi itu disusun lebih spesifik dalam menjabarkan nilai-nilai karakter yang akan dicapai. Jadi visinya lebih jelas mau seperti apa, Qurani itu seperti apa, berakhlak mulia itu seperti apa, dan juga pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat zaman. Jadi siap menghadapi tantangan masa depan itu adalah sesuai dengan kodrat zaman. Begitu. Terus berdasarkan upaya yang ingin dikembangkan di lingkungan sekolah saya, maka saya telah menentukan prakarsa perubahan yang telah saya rumuskan menggunakan paradigma IA melalui tahapan Bagja. Nah, di sini saya akan menggunakan paradigma inquiry apresiatif, dan prakarsa perubahan yang sudah saya susun adalah membangun karakter beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menghargai alam, mandiri dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, itu teorinya sudah ada di depan, tetapi intinya inquiry apresiatif itu kita menggunakan pendekatan kekuatan, dia berbasis kekuatan. Jadi kekuatan apa atau aset apa yang sudah kita miliki yang akan kita angkat untuk mencapai suatu visi sekolah tersebut. Nah, contohnya kita mempunyai aset murid yang berada pada fase fondasi, terus kita memiliki sarana dan prasarana yang sudah mencukupi, kita juga memiliki tenaga pendidikan yang solid dan kolaboratif. Begitu, itu adalah aset kita. Terus saya jabarkan melalui kanvas Bagja. Kanvas Bagja ini terdiri dari ini ya, buat pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan utamanya bagaimana cara mewujudkan karakter murid yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai alam, mandiri dan siap menghadapi tantangan masa depan melalui kebiasaan positif pada murid dan memanfaatkan teknologi. Nah, jadi di sini tindakan saya dalam membuat pertanyaan ini adalah berdialog dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Saya berdialog dengan panjenengan semua, terus mencari referensi dan praktik baik tentang cara mewujudkan karakter murid yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, menghargai alam, mandiri dan siap menghadapi tantangan masa depan. Saya mencari referensinya seperti apa. Kemudian saya mencari informasi tentang karakteristik murid melalui asesmen diagnostik. Jadi saya melakukan asesmen dulu, observasi kepada anak-anak. Kemudian di tahap A, ambil pelajaran, saya membuat pertanyaan siapakah guru yang mempunyai pengetahuan yang cukup baik di bidang keagamaan. Contohnya kita menunjuk Bu Ari untuk menjadi salah satu guru agama kita untuk mengevaluasi atau memantau perkembangan anak-anak kita khususnya di bidang keagamaan. Kemudian siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan lebih sering memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Alhamdulillah kita juga mempunyai Pak Jati untuk bisa kita diskusi untuk bisa menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi. Kemudian bagaimana cara kita bisa meningkatkan rasa percaya diri. Nah, jadi bagaimana kita meningkatkan rasa percaya diri pada anak-anak. Terus kemudian saya mencari identifikasi teknologi seperti apa.
digunakan dalam pembelajaran dengan murid dan bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta pada lingkungan alam sekitar pada murid. Terus tindakannya mencari referensi guru yang ahli di bidang agama dan teknologi, kemudian mencari referensi kegiatan pembiasaan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan percaya diri dan kemandirian anak. Kemudian saya mencari referensi kegiatan pembiasaan yang bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan atau alam sekitar. Dan selanjutnya saya mencari referensi atau media teknologi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi murid atau karakter murid TK. Kemudian di gali mimpi, saya membuat pertanyaan apakah pembiasaan positif yang memulai sholat duha, hafalan mampu mewujudkan keimanan dan ketakwaan kepada murid. Kemudian ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apakah pembiasaan positif Jumat bersih dan bank sampah sekolah mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan atau alam sekitar. Dan yang terakhir, apakah penggunaan teknologi dalam pembelajaran mampu mewujudkan murid yang kreatif dan inovatif sehingga siap menghadapi tantangan masa depan. Dan daftar tindakannya atau penyelidikannya adalah membuat lembar observasi tentang pembiasaan positif untuk murid dan membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi murid. Kemudian dijabarkan rencana, saya membuat pertanyaan apa langkah-langkah yang dilakukan untuk memulai menerapkan kegiatan pembiasaan positif bagi murid, apakah teknologi yang digunakan sebagai media pembelajaran sudah sesuai, dan bagaimana usaha yang dilakukan agar kegiatan ini bisa dilaksanakan dan berkelanjutan. Kemudian daftar tindakannya, menentukan kegiatan pembiasaan yang tepat, mencari dan menentukan media pembelajaran yang berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik anak, dan pemberian apresiasi kepada murid yang bisa konsisten melaksanakan pembiasaan positif dan mempunyai semangat belajar yang tinggi. Kemudian diatur eksekusi, saya menyusun pertanyaan siapa yang bisa bertanggung jawab untuk mengawasi agar pelaksanaan pembiasaan positif dan penerapan media pembelajaran berbasis teknologi ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dan konsisten. Kemudian daftar tindakannya membuat jadwal kegiatan pembiasaan positif yang sudah direncanakan, kemudian membuat jadwal kegiatan pembelajaran memanfaatkan media atau berbasis teknologi setiap minggunya dan melaksanakan jadwal secara konsisten. Demikian alur bagiannya untuk bisa kita meningkatkan prakarsa atau mewujudkan prakarsa perubahan atau menebalkan visi dari sekolah. Terima kasih pemaparan dari saya. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu kita lanjutkan sebentar lagi, sebentar. Terima kasih dari Ibu Sri Rahayu Ningsih yang sudah memaparkan
presentasi revisi pribadi sebagai guru pelajaran. Ibu-ibu yang ibu bapak yang saya hormati, ini tadi luar biasa. Saya ada lihat tadi ada kajian. Itu yang dimaksud kajian itu bagaimana? Dan ada juga tadi refleksi. Saya dengar ada tulisan kajian dan refleksi. Apakah di TKA Baroco ini selalu melakukan kajian? Setiap apa ini? Jadi, Kita mengikutinya di masjid, di ranting ataupun di jamaah, kita masing-masing. Terus nanti kita tuliskan hasil atau agendanya di buku. jadi yang dimaksud kajian itu tafsir Al-Quran begitu maksudnya? Yes. Oh dan sebagainya. Itu di setiap hari apa ini? Pagi atau siang? Kalau Al-Quran setiap hari itu setorannya melalui WA. Jadi nanti setiap guru ada pembimbing. Oke. Kemudian refleksi itu apa refleksi? Tadi ada tulisan refleksi. Untuk refleksi mungkin lebih baik dilaksanakan setiap kali, misalnya dalam tema kita pembelajaran dalam satu semester, kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita berikan ke anak-anak ataupun program-program sekolah yang sudah dilaksanakan itu perlu direfleksi apakah kegiatan-kegiatan itu sesuai atau ada yang kurang itu di mana. Kemudian di kemudian hari kegiatan itu bisa berjalan lebih baik lagi seperti itu. Itu baik pembelajarannya ataupun kegiatan yang lainnya. Demikian. Ya, terima kasih, luar biasa. Saya lihat kekompakannya di sini luar biasa. Tapi kadang-kadang kita itu setiap hari dengan anak berdoa dulu ya. Berdoa. Pulangnya berdoa. Tapi apakah Bapak Ibu semua itu sebelum masuk ke kelas anak-anak itu ngobrol bareng berdoa dulu tidak? Kita mau sekarang untuk yang saat ini kita coba terobosan baru Pak. Jadi nanti setiap 1 minggu kita 5 hari kerja. Yang Sabtu itu untuk komunitas praktisi itu. Jadi nanti kita membagi hari Senin itu ada upacara. Jadi doanya di masing-masing kelas. Terus hari Selasa dan Rabu kita ada praktik sholat duha Pak. Ya, jadi kita mengenalkan anak-anak untuk bisa sholat setiap pagi hari Selasa dan Rabu itu. Kemudian hari Kamis dan Jumat kita biasa di depan kelas semuanya berdoa, kita menghafalkan ada Asmaul Husna, ada Juz Amma, ada hadis dan lain sebagainya. Terus fisik motorik untuk bisa membangun semangat anak-anak kita bersama-sama di depan kelas. Begitu Pak. Ya, terima kasih, luar biasa. Gini Bapak Ibu, kalau di dalam doa ini kan sudah mengajarkan anak. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa ya anak-anak. Iya Bu. Tapi adakah ibu-ibu itu sudah berdoa dengan ibu-ibu yang lain? Jadi diharapkan begini, sebelum masuk kelas minimal ya 2 menit 3 menit ngumpul dulu. Marilah teman-teman Bapak Ibu guru untuk melalui aktivitas kali ini kita berdoa bersama-sama. Jangan tos, jangan tos. Jangan berdoa dulu, dibayangkan seperti itu. Karena kita mengajarkan pada anak juga berdoa, maka kita juga seperti itu. Seandainya Bapak Kepala Sekolah pagi kok belum di sini, gantian siapa? Jangan mimpi begitu. Pulang juga walaupun ada kepentingan, ya ada kepentingan silahkan tidak apa-apa. Tapi ketika bareng-bareng, ya kumpul dulu ini kita tutup bersama berdoa. Keselamatan doa itu nih, Tuhan biar selamat gitu. Jadi jangan kita kok mengajarkan pada murid-murid kita berdoa, tapi kita sendiri tidak berdoa. Mohon maaf. Ini memang saya lakukan bisa. Jadi sebelum guru-guru masuk sebelum pelajaran berdoa, ya istilahnya briefing berdoa. Nah begitu. Pulangnya juga ya briefing berdoa. Itu kajian luar biasa. Allah
kualitas belajar itu adalah merencanakan inovasi-inovasi baru, pengalaman baru, tapi refleksi itu diupayakan 1 minggu sekali. Nah, setiap hari terlalu kan. Jadi seminggu itu cerita. Saya mengajar di kelas A, anak-anak seperti ini, bagaimana cara mengatasinya ya ibu-ibu. Ada anak yang seperti ini, inklusif, ada anak yang hiper dan lain sebagainya. Saya mengalami kendala seperti itu. Kalau ibu-ibu yang lain bisa memberikan masukan. Terus seminggu sekali. Kalau seminggu keberatan ya setengah bulan sekali. Tapi terprogram karena ada tubuh ini. Saya kaget, oh ada buku kegiatan guru lagi. Kompetensi guru ditingkatkan di situ. Nah, dari segi presentasi tadi sudah luar biasa. Dan tapi mohon maaf ya karena memang agak cepat tadi Bu Siana, Bu Sri. Jadi intinya segala sesuatu kita musyawarahkan, kita rencanakan, kita lakukan, kita refleksi. Intinya urutannya seperti itu. Mau dilanjutkan atau tidak, itu tergantung refleksi kita. Mungkin itu saja Ibu, karena ya daripada saya ketinggalan cukup sekian dulu. Tapi foto nanti deh sebentar dengan pengeras kita dari awal sampai akhir. Ada kata-kata beberapa dari Ibu, mohon maaf. Bila itu tidak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.